sahabat Ruang Guru Kristen, pada kali ini Mimin mau menyampaikan itu mengenai materi-materi yang harus dipahami peserta CPNS 2024 dengan jabatan penyuluh agama di Kementerian Agama. Nah, apa-apa saja yang harus kamu pahami dan kamu pelajari sebelum mengikuti seleksi kompetensi bidang. Peserta harus tetap memahami materi-materi dasar yang diatur dalam perundangan terkait jabatan penyuluh agama yang dilamar. Apa-apa saja itu kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Para peserta wajib mengetahui pengertian-pengertian yang berhubungan dengan jabatan yang diambil. Yang kedua, pemahaman kebijakan ASN. Yang ketiga, manajemen ASN. Yang keempat, bagaimana pemahaman tentang aparatur sipil negara. Yang kelima, tentang jabatan, jenjang jabatan fungsional. Bahkan yang keenam itu unsur-unsur jabatan. Itu harus dipahami. Bagian yang sangat penting lagi yaitu tugas pokok jabatan itu apa. Uraian tugas kegiatannya apa, penetapan dan perhitungan angka kreditnya bagaimana, pembinaan jabatan fungsionalnya bagaimana, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsionalnya itu bagaimana. Itu adalah materi-materi pokok yang harus dipahami dan dipelajari sebelum masuk ke ujian SKB. Nah teman-teman, berdasarkan Permenpan RB nomor 9 tahun 2001 tentang jabatan fungsional penyuluh agama, bahwa yang dimaksud dengan penyuluh agama adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Ini harus benar-benar teman-teman pahami ya. Selain daripada itu, apalagi penguasaan materi yang disebutkan selain daripada yang tadi, ini kita masuk ke materi pokok atau kisi-kisi soal SKB CPNS. Formasi penyuluh agama ahli pertama itu terdiri dari beberapa hal ya. Nah, dan kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang penyuluh agama Kristen. Apa-apa saja yang akan kamu kuasai di penyuluh agama Kristen. Kemampuan umum yang harus kau persiapkan adalah persiapkan materi bimbingan dan penyuluhan, frekuensi bimbingan dan penyuluhan, mengoperasikan sarana teknologi dalam praktek penyuluhan, penyuluh melalui media sosial itu harus kamu persiapkan. Nah, kalau itu bagian kemampuan umum, kemampuan khusus yang harus teman-teman persiapkan yaitu membaca dan mempraktekkan ayat-ayat Alkitab, menjelaskan makna nats Alkitab, menemukan nats ayat Alkitab, berkomunikasi dalam bahasa asing. Ini sangat penting. Ini merupakan poin-poin yang sangat penting untuk teman-teman kuasai untuk menuju ujian SKB penyuluh agama Kristen. Sudah bisa ya teman-teman, dipersiapkan dari sekarang ya. SKB merupakan tahapan yang sangat menentukan untuk seseorang bisa menjadi CPNS atau tidak. Bobot penilaian SKB terhadap peserta CPNS bisa mencapai 60% yang kemudian akan diimbangi dengan hasil SKD sebesar 40%. Jadi, dari sekarang sebelum kamu ujian SKB 2024, persiapkan dirimu. Jangan sampai kamu salah dalam mempelajari setiap materi-materi. Nah, oke teman-teman, demikian informasi kisi-kisi soal SKB CPNS formasi penyuluh agama ahli pertama. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share kepada teman-teman yang lain supaya semuanya dapat yang bermanfaat. Semoga kamu jadi ASN 2024. Semangat, shalom, Tuhan Yesus memberkatimu.